Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul materi Peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti lain di dunia Islam 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Isna Sentawati, NIM 41210008. Yang kedua, Nala Rosida Rizkina, NIM 41210018. Yang ketiga, Ahla Nafilatul Maula, NIM 412119. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Nala Rosida Rizkina. Dinasti Buaihi. Kelahiran dinasti Buaihi. Dinasti Buaihi dirujuk kepada keturunan Abu Suja Buaihi dari daerah Thailand atau seringkali disebut dengan Bani Buaihi. Dinasti ini berawal dari 3 orang putra Abu Suja, seorang pencari ikan yang tinggal di daerah Thailand, yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad. Supaya bisa keluar dari tekanan kemiskinan ketika bersaudara itu memasuki dinas militer yang saat itu diyakini mendatangkan banyak rezeki. Pada mulanya, mereka bergabung dengan pasukan Makan bin Kali, salah seorang panglima perang Abbasiyah dari Thailand. Seorang pamor, Makan bin Kali memudar, mereka pun bergabung dengan seorang panglima, yaitu Mardawid bin Sayyar al-Thailani. Berkat prestasi mereka, Mardawid bin Sayyar al-Thailani mengangkat Ali sebagai gubernur Al-Karaj, sedangkan kedua saudaranya diberi kedudukan penting lainnya. Dari Al-Karaj itulah ekspansi kekuasaan Bani Buaihi bermula. Untuk pertama kalinya Ali mampu menaklukkan daerah-daerah di Persia, lantas menjadikan Syirat sebagai pusat pemerintahan. Ketika Mardawid terbunuh, maka dinasti Buaihi semakin kuat, kekuasaan semakin luas, yaitu Isfahan, seluruh Fars, Rai, Jibal, provinsi Kirman, dan Khuzestan. Ali menguasai Isfahan, kemudian seluruh Fars. Kemudian Hasan menguasai provinsi Rai dan Jibal, dan yang paling muda menguasai wilayah pantai selatan, yaitu provinsi Kirman dan Khuzestan. Pada saat itu, ketika Khalifah Al-Mustafiq, keadaan di Baghdad semakin buruk. Golongan Mamalik dan Amir-Amir Umara tidak berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik. Akhirnya Al-Mustafiq mengundang Ahmad ibnu Buaihi untuk menyelesaikan krisis politik. Karena pada saat itu terjadi kemelut politik antara wazir dan para pemimpin militer tentang kedudukan Amir al-Umara di Baghdad. Ahmad ibnu Buaihi telah menanggapi permintaan itu. Ia diterima oleh Khalifah Al-Mustafi dengan senang dan langsung diberi kekuasaan sebagai Amir al-Umara dengan gelar Mu'iz al-Daulah atau penegak negara, sedangkan saudara Ali bin Buaihi diberi gelar Imad ad-Daulah atau tiang negara, dan Hasan diberi gelar Ruk ad-Daulah atau penopang negara. Setelah berhasil menguasai Baghdad, sejak saat itulah terbentuk dinasti Buaihi dan berkuasa di ibu kota Abbasiyah. Selanjutnya, kemajuan dinasti Buaihi. Pada pemerintahan Adud ad-Daulah, dinasti Buaihi di Baghdad mengalami masa keemasan. Sebagai pusat dari pemerintahan Baghdad, ia merupakan putra dari Ruk ad-Daulah. Adud ad-Daulah bukan hanya seorang penguasa Buaihi yang paling unggul, tetapi ia juga yang paling masyhur pada zamannya. Ia berhasil menyatukan dinasti-dinasti kecil di Irak, Persia Selatan, dan Oman. Di bawah komando dinasti Buaihi, dalam bidang infrastruktur, ia membangun kota Baghdad hingga menjadi lebih megah dan mendirikan masjid, membangun rumah sakit di berbagai kota, membangun gedung-gedung publik, dan sejumlah bangunan lainnya. Pembangunan ini membantu memajukan perdagangan, pertanian, dan industri. Pada bidang ilmu pengetahuan, muncullah para ilmuwan yang mumpuni pada cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Antara lain, Al-Mas'udi, seorang ilmuwan di bidang geografi dan sejarah, Kohi, seorang ilmuwan di bidang fisika, Abdul Wafa, seorang ilmuwan di bidang matematika, Al-Farabi di bidang filsafat, Ibnu Sina di bidang kedokteran, Abdurrahman Sufi, dan Al-Faraqani dalam bidang astronomi. Kehancuran dinasti Buaihi.
Setelah masa kejayaan, akhirnya dinasti Buaihi mengalami kemunduran. Kekuatan politik Bani Buaihi tidak lama bertahan. Setelah generasi pertama, 3 bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian di antara anak-anak mereka. Masing-masing pihak merasa paling berhak atas kekuasaan pusat. Misalnya pertikaian antara Is al-Daulah Bahtiar atau putra Muiz ad-Daulah dan Adad ad-Daul atau putra Imad ad-Daulah dalam memperebutkan jabatan Amir al-Uman. Perebutan kuasaan di kalangan keturunan Bani Buaihi tersebut termasuk salah satu faktor internal yang mengakibatkan kemunduran dan kehancuran pemerintahan mereka. Faktor internal lainnya adalah pertentangan dalam tubuh militer, yaitu golongan yang berasal dari Dailam dengan keturunan Turki. Saat Amir al-Umara dijabat oleh Muiz ad-Daulah, masalah ini bisa diatasi. Namun ketika jabatan itu diduduki oleh orang-orang yang lemah, masalah tersebut muncul ke permukaan sehingga mengganggu stabilitas dan menjatuhkan wibawa pemerintahan. Seiring melemahnya kekuatan politik Bani Buaihi, semakin banyak pula gangguan dari luar yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti ini. Faktor-faktor eksternal itu berupa semakin gencarnya serangan-serangan Bizantium ke dunia Islam, kekuasaan pusat di Baghdad. Faktor-faktor yang menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Buaihi adalah: yang pertama, sistem pemerintahan yang semula didasarkan pada kekuatan militer, belakangan diorganisir menjadi sebuah rezim yang lebih setia terhadap pimpinan mereka atas kekayaan atau kekuasaan daripada setia terhadap negara. Kedua, konsep ikatan keluarga yang menjadi kekuatan dinasti Buaihi pada masa-masa awal tidak bisa dibina lagi pada masa-masa selanjutnya. Konflik antar anggota keluarga menjadikan lemahnya pemerintahan di pusat. Yang ketiga, pertentangan antara aliran-aliran keagamaan. Sebagaimana diketahui bahwa dinasti Buaihi adalah penyebar mazhab Syiah yang sungguh bersemangat di balik kebanyakan rakyat Baghdad yang bermazhab Sunni. Pertentangan tersebut pada periode awal dinasti tidak begitu nampak, terutama pada masa Adud ad-Daulah, kemudian mulai menajam kembali dan mengalami puncak pada akhir dinasti Buaihi di Baghdad. Hal ini tidak terlepas dari peran dan kebijakan Khalifah Al-Qadir yang mengepalai pertempuran Sunni melawan Syiah dan berusaha mengorganisir sebuah misi Sunni untuk menjadi praktek keagamaan. Melalui sebuah pengumuman yang resmi, ia menjadikan Hambalisme sebagai madhab muslim yang resmi. Keempat, yaitu kekalahan telah dari kaum Saljuk yang berakibat jatuhnya pemerintahan dinasti Buaihi ke tangan Tughrul Bek adalah merupakan akhir di masa pemerintahan dinasti Buaihi. Selanjutnya, dinasti Murabitun. Kelahiran dinasti Murabitun. Al-Murabitun adalah nama dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib dan Andalusia, atau beberapa wilayah di Afrika Utara bagian barat. Dinasti ini berdiri pada tahun 448 Hijriah sampai 1056 Hijriah. Cikal bakal dinasti yang biasa disebut Al-Moravid ini berasal dari suku Lamtuna yang merupakan salah satu anak suku dari suku Sanheja. Adat kebiasaan mereka dari nenek moyangnya adalah menggunakan cadar, yaitu wajahnya ditutupi dengan selembar kain sehingga yang terlihat hanya kedua bola matanya. Maka mereka biasa disebut mutalasamun atau para pemakai cadar, sebagai istilah lain untuk panggilan bagi orang-orang Murabitun ini. Selanjutnya ada kemajuan dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun memegang kekuasaan selama 90 tahun. Dinasti Murabitun mengalami kemajuan ketika berada di bawah kepemimpinan Yusuf bin Tashfin yang memerintah sekitar 45 tahun. Ia memperluas kekuasaannya sampai ke Aljazair. Prestasi ini menunjukkan bahwa Murabitun merupakan dinasti suku Barbar yang pertama kali berhasil menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara bagian barat. Pada masa ini membangun kota Maroko untuk menjadi ibu kota pemerintahan. Puncak prestasi dan karir politiknya ialah saat ia berhasil menyeberang ke Spanyol dan mengalahkan Raja Alfoz IV, lalu merebut Granada, Malaga, Muluk Atawaf, Almeria, Badajoz, Saragossa, dan Pulau Balearic.
Secara politik, para penguasa dinasti Moробidun mempertahankan otoritas kekuasaannya dan memilih dengan gelar Amirul Muslimin. Sementara dalam bidang spiritual, mereka masih mengakui otoritas Khalifah Abbasiyah di Baghdad sebagai pemegang otoritas tertinggi. Sebagai salah satu buktinya adalah koin dinar yang digunakan dinasti Moробidun ini mencantumkan gelar Amirul Muslimin di depannya. Sementara itu, di belakang tertulis gelar imam yang merujuk kepada Khalifah Abbasiyah. Gagasan cerdik tentang bentuk mata uang ini kemudian menginspirasi oleh seorang penguasa Nasrani. Kemunduran dinasti Moробidun. Lambat laun, dinasti Moробidun mengalami kemunduran dalam memperluaskan wilayahnya dikarenakan perubahan sikap mental dengan kemewahan yang berlebihan. Menurut catatan sejarah, penguasa dinasti Moробidun berjumlah 6 orang. Dari 6 orang itu, 4 yang pertama berhasil mengantarkan dinasti itu berkembang dan mengalami kemajuan. Mereka adalah Abdullah bin Yasir, Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tafsin, dan Ali bin Yusuf. Sedangkan 2 orang amir berikutnya, yaitu Ibrahim bin Tafsin dan Ishak bin Tafsin, tidak mampu mempertahankan kemajuan dinasti Moробidun. Pada dasarnya, kehancuran dinasti Moробidun disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi yang melahirkan disintegrasi. Kedua, berubahnya watak keras pembawaan barbar menjadi lemah saat memasuki Andalusia, terutama ketika memasuki kehidupan Maroko dan Andalusia yang mewah. Ketiga, memasuki Andalusia saat kecermelangan intelektual kalangan Arab telah mengganti kesenangan berperang. Keempat, kontak dengan peradaban yang sedang menurun dan tidak siap mengadakan asimilasi. Kelima, dikalahkan oleh dinasti dari rumpun keluarganya sendiri, yaitu Muwahhidun. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya, Aulia Isna Sintawati. Dinasti Saljuk. Kelahiran dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk merupakan kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Gus. Dinasti Saljuk dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk ibn Tukak atau Dukak. Ia merupakan salah seorang anggota suku Gus yang berada di Klinik dan akhirnya menjadi kepala suku Gus yang dihormati dan dipatuhi perintahnya. Dinasti Saljuk tercatat sebagai suatu dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Dinasti ini juga dikenal dengan nama Kekaisaran Saljuk Agung. Asal-usul bangsa Saljuk ini berasal dari daerah pegunungan dan stepa Turkistan. Suku Saljuk adalah merupakan keturunan Saljuk bin Yakak, seorang pemimpin daerah konfederasi suku-suku Turki yang mengabdi kepada salah seorang khan di Turkistan. Kemajuan dinasti Saljuk. Pada masa Alp Arslan, ilmu pengetahuan dan agama mulai berkembang dan mengalami kemajuan pada zaman Sultan Malik Shah yang dibantu oleh Perdana Menterinya Nizam al-Mulk. Perdana Menteri ini memprakarsai berdirinya Universitas Nizamiyah, di mana pembangunannya selesai pada tahun 460 Hijriah atau 1065 Masehi dan juga mendirikan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Dinasti Saljuk mencapai masa kejayaan ketika menguasai negeri-negeri di kawasan Timur Tengah seperti Irak, Persia, Suriah, serta Kirman. Sebagai negara yang sangat kuat, dinasti Saljuk pada tahun 1055 Masehi sudah mampu menembus kekuasaan dinasti Abbasiyah dan dinasti Fatimiyah. Beberapa faktor penyebab kemunduran dinasti Saljuk. Yang pertama, perselisihan yang terjadi di dalam keluarga Saljuk antara saudara mereka, paman, keponakan, dan cucu. Yang kedua, masuknya pengaruh kaum wanita dalam pemerintahan. Yang ketiga, dimunculkan api fitnah oleh para pejabat dan menteri.
Yang keempat, ketidakmampuan pemerintahan Saljuk dalam menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak. Yang kelima, terjadinya friksi di dalam kekuasaan Saljuk sehingga menimbulkan bentrokan militer yang terus-menerus. Inilah yang menghancurkan kekuatan Saljuk hingga dia harus kehilangan kesultanannya di Irak. Yang keenam, konspirasi orang-orang aliran Batiniyah terhadap Kesultanan Saljuk yang mereka lakukan dengan cara membunuh dan menghabisi pemimpin-pemimpin mereka. Yang ketujuh, perang salib yang datang dari belakang samudera serta pertempuran Kesultanan Saljuk dengan pasukan barbarik yang berasal dari Eropa. Dinasti Muwahhidun. Kelahiran dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun ini merupakan salah satu dinasti dalam sejarah Islam di dunia yang berkembang di Afrika Utara, yang berpusat di Marrakesh dan sebagian wilayah Andalusia Spanyol. Muwahhidun muncul sebagai reaksi dari Murabitun yang dianggap telah melakukan banyak penyimpangan dalam akidah. Kemajuan dinasti Muwahhidun. Para penguasa dinasti Muwahhidun menerapkan kebijakan-kebijakan politik meliputi perluasan wilayah, pengamanan kerajaan, penggunaan gelar khalifah, dan administrasi pemerintahan. Kebijakan politik yang diambil oleh Khalifah Al-Muwahhidun berpengaruh pada kemajuan peradaban Islam, meliputi kemajuan dalam bidang politik, seperti wilayah kekuasaannya yang membentang dari Pulau Atlantik sampai perbatasan Mesir dan dari Gunung Pirenia di utara dan Sungai Senegal di selatan gurun pasir Sahara. Kemajuan bidang ekonomi, seperti menjalin hubungan dagang dengan pulau-pulau di sekitar Italia seperti Genoa, Marseille, Venice, dan Sisilia, dan tahun 1157 Masehi dengan Pisa atau Italia. Kemajuan di bidang arsitektur, seperti didirikannya Masjid Giralda yang sekarang diubah menjadi Katedral Agung di Seville, menara pada Masjid Jami di Sevilla, Bab Akunau, Masjid Al-Qudubiyah di Marrakesh, menara yang sangat megah di Maroko, menara pada Ribat Al-Fat yang meniru gaya Alexandria dan mendirikan rumah sakit di Marrakesh yang tidak tertandingi. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan filsafat seperti dibangunnya Universitas Islam dan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Ibnu Rusyid, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail. Kemunduran dinasti Muwahhidun. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Muwahhidun. Yang pertama, perebutan tahta di kalangan keluarga dinasti. Yang kedua, melemahnya kontrol terhadap penguasa daerah. Yang ketiga, mengendurnya tradisi disiplin. Yang keempat, memudarnya keyakinan terhadap keagungan misi. Abdullah bin Tumad bahkan namanya tidak disebut lagi dalam dokumen negara. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ahla Nafilatul Maula. Selanjutnya ada dinasti Ayyubiyah. Sejarah dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi. Dinasti Ayyubiyah adalah yang terbesar dari suku Kurdi yang memerintah di dunia Islam. Umur dinasti ini tercatat selama 2 abad lebih, namun kekuasaan efektifnya hanya berlangsung selama 79 tahun dari tahun 1175 sampai 1254 Masehi dengan kekuasaan efektif di wilayah Mesir. Adapun kemajuan dinasti Ayyubiyah. Yang pertama ada bidang politik. Puncak kegemilangan politik dinasti Ayyubiyah adalah ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Yerusalem dari pasukan Salib pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Wilayah ini dapat dipertahankan terus hingga akhir abad ke-13. Keberhasilan ini melanjutkan tradisi kemenangan atas pasukan Salib yang telah diperoleh sebelumnya oleh pendahulu sekaligus tempat mengabdi Salahuddin sebelum menjadi sultan. Sistem politik ketatanegaraan dinasti Ayyubiyah tidak berupa kerajaan yang terpusat. Sultan sebagai sebutan penguasa dinasti ini hanya mengendalikan wilayah-wilayah semi-otonom. Yang kedua, ada bidang keagamaan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Salahuddin di awal pemerintah adalah menetapkan madhab Sunni sebagai madhab resmi
negara menggantikan madhab Syiah Ismailiyah yang sebelumnya dianut oleh Bani Fatimiyah. Beberapa alasan pengganti madhab Syiah Islamiyah menjadi madhab Sunni adalah secara faktual Syiah bukanlah madhab yang dianut oleh mayoritas rakyat Mesir. Dalam bidang hubungan antar agama, Salahuddin yang menjadi penerusnya menempatkan diri menjadi pelindung bagi umat Nasrani Yahudi, terutama di wilayah Yerusalem atau Baitul Maqdis. Ketiga, ada ilmu pengetahuan. Para penguasa Ayyubiyah merupakan orang-orang yang terdidik dan mereka mendukung kegiatan belajar mengajar. Madrasah-madrasah dibangun di wilayah Ayyubiyah tidak hanya dengan mendidik siswa, tetapi juga untuk menyebarkan agama Islam Sunni. Kota Damaskus pada masa pemerintah Salahuddin memiliki 20 madrasah, 100 tempat pemandian, serta biaya-biaya darwis sufi dalam jumlah yang besar. Yang keempat, ada kebudayaan. Meskipun dinasti Ayyubiyah berbangsa Kurdi, namun para penguasa Ayyubiyah yang memerintah pada abad ke-13 sudah jauh dari budaya Kurdi, tidak seperti para pendahulu mereka di Seljuk dan para penerus mereka di Mamluk. Para penguasa Ayyubiyah telah terabisasi dalam bahasa Arab dalam bahasa dan budaya Arab menjadi unsur utama dalam jati diri mereka, alih-alih bahasa dan budaya Kurdi. Mereka sendiri sudah cukup terasimilasi ke dalam budaya Arab sebelum mereka mulai berkuasa, dan marga-marga Arab pun jauh lebih lazim daripada marga-marga non-Arab di kalangan penguasa Bani Ayyubiyah. Yang terakhir, ada arsitektur. Kejayaan dinasti Ayyubiyah pada arsitektur antara lain ada tembok kota Aleppo yang dibangun Sultan Asyahir Ghazi pada tahun 1183. Yang kedua, ada menara Masjid Agung Aleppo yang dibangun oleh Sultan Asyahir Ghazi pada 1214 Masehi. Terus ada tembok Ayyubiyah di Kairo yang ditemukan selama pembangunan Taman Al-Azhar Januari 2006. Dan yang terakhir, ada Madrasah Al-Firdaus didirikan pada tahun 1236 di Aleppo dengan dukungan dari Teifa Khatun. Selanjutnya ada keruntuhan dinasti Ayyubiyah. Penyebab dari keruntuhan dinasti Ayyubiyah adalah selain dari faktor internal juga karena faktor eksternal. Faktor internal dari keruntuhan Ayyubiyah ini adalah adanya perselisihan di kalangan keluarga yang merebutkan wilayah kekuasaan. Sedangkan faktor eksternal keruntuhan Ayyubiyah adalah karena kebangkitan dari Mamluk yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Al-Azam Turansyah 1250 Masehi serta serangan bangsa Mongol. Dinasti selanjutnya ada dinasti Mamluk. Sejarah dinasti Mamluk. Asal mula kaum Mamluk ini adalah komunitas budak yang bukan termasuk pemeluk agama Islam. Lalu pada zaman Abbasiyah, yakni sekitar pada abad ke-9, tentara-tentara budak yang disebut Mamluk direkrut untuk dijadikan sebagai tentara. Tentara budak ini merupakan golongan pendatang atau asing dan merupakan golongan sosial yang terendah dalam kehidupan bermasyarakat. Dinasti Mamluk memiliki wilayah kekuasaan di Mesir dan Suriah. Dinasti Mamluk yang memerintah di Mesir dibagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahril dan Mamluk Barji. Sultan pertama dinasti Mamluk Bahri yang terkenal antara lain adalah Qutuz, Baybars, Qalawun, dan Nasir Muhammad bin Qalawun. Baybars adalah Sultan dinasti Mamluk Bahri yang berhasil membangun pemerintah yang kuat dan kekuasaan selama 17 tahun. Kemajuan pada dinasti Mamluk. Masa-masa dinasti Mamluk ini dapat dikatakan mengalami kemajuan di berbagai bidang. Di antaranya adalah kemajuannya di bidang militer. Selain itu, kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Mamluk adalah layanan pos yang mana di era kejayaan Islam tak hanya sekedar sebagai pengantar pesan. Dinasti Mamluk. Kehancuran pemerintahan Mamluk baik Bahari maupun Burji pada dasarnya berasal dari internal
internal istana sendiri, maupun faktor luar pun memberikan pengaruh terhadap kehancuran Mamluk sebagai faktor eksternal. Secara internal, terlihat dari para sultan dan pengawalnya yang berperilaku buruk seperti tipu daya, pembunuhan, dan pembantaian. Banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah, kemewahan, dan kebiasaan berfoya-foya di kalangan penguasa. Semangat kerja rakyat menurun, sedangkan secara eksternal, kalangan Mamluk Burji lebih tidak peduli ketimbang mengurus persoalan domestik dan negeri. Kondisi ini terbaca oleh Musuli lamanya, seperti tentara Mongol yang berkeinginan merebut kembali, ditambah pasukan Utsmani dan Anatolia yang memperparah kehancuran Mamluk Burji. Dengan demikian, berakhirlah pemerintah Mamluk dan berpindahlah Khalifah Islam pada masa Utsmani. Dinasti selanjutnya ada dinasti Delhi. Sejarah berdirinya Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi didirikan sebagai hasil ekspedisi militer Muslim sejak masa dinasti Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim pada 711 Masehi hingga masa dinasti Hosni dan Huri. Ia memperluas batas-batas Islam di wilayah timur ke dataran rendah Indus sampai Gangga. Era Kesultanan Delhi meliputi kekuasaan 6 dinasti, yaitu dinasti Buddha atau Mamluk berkuasa selama dari 1206 sampai 1290. Yang kedua, dinasti Hiji berkuasa 1290 sampai 1320. Yang ketiga ada dinasti Tukhia berkuasa dari 1320 sampai 1414. Yang keempat ada dinasti Sayyid berkuasa dari 1414 sampai 1451. Yang kelima ada dinasti Lodi berkuasa dari 1451 sampai 1526. Dan yang terakhir ada dinasti Suri yang berkuasa dari 1526 sampai 1555. Ada kemajuan dinasti Delhi. Kemajuan dinasti Delhi terletak pada masa dinasti Suri atau Afghan dari 1540 sampai 1555. Syirsah Suri adalah figur raja yang cakap dalam memerintah. Hal ini tampak dari upaya reformasi fiskal dan land reformnya. Sultan Syirsah Suri sendiri langsung memberikan amanat kepada pengumpul pajak dan petani secara terpisah. Untuk menyelesaikan suatu persoalan, Sultan langsung turun lapangan, langsung menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan baru mengeluarkan keputusan-keputusan yang tegas. Kemunduran dinasti Delhi. Pada tahun 1306 sebelum serbuan besar-besaran bangsa Mongol di tanah Timur Leng, Virus meninggal dunia. Dasawarsa berikutnya merupakan masa-masa disintegrasi bagi Kesultanan Delhi yang telah mampu menyatukan wilayah India dalam satu kontrol di bawah penguasa-penguasa Islam. Segera terjadi iring-iring istana dengan upaya merebutkan posisi sebagai penguasa tunggal di kesultanan yang hampir runtuh itu. Mereka hampir selalu menjadi penguasa boneka bagi bangsa Delhi. Sebagai sultan boneka terakhir adalah Sultan Mahmud, yaitu dinobatkan oleh Malu Iqbal pada 1400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.